Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Siang, Selamat siang, Pak. Kak. Baik semuanya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah, baik. Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ini sudah masuk semua atau ada yang kurang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Sudah lengkap lengkap semua. semua. Oke, bagus. Kalau begitu langsung saja ketua kelasnya pimpin doa. Baik, Pak. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Silakan nyalakan kameranya terlebih dahulu dan yang belum presensi silakan bisa presensi di sekejar. Jangan sampai lupa. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh iya, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Minggu lalu membahas materi perkembangan fisik dan psikomotorik usia remaja, Pak. Oke, bagus. Masih ingat ya Mas Yunus? Berarti perkembangan usia remaja itu sudah paham semua ya. Mulai dari perubahan fisiknya gitu, yang antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dan tadi ada psikomotorik, itu juga berbeda-beda juga. Jadi minggu ini kita akan bahas mengenai perkembangan emosi. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, ada yang tahu apa itu emosi? Saya Pak tahu. Oh iya, Mbak Deva, silakan. Emosi itu perasaan Pak yang ada dalam diri individu. Jadi emosi itu bisa berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik ataupun buruk. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Deva. Selanjutnya, apakah ada yang mau menambahkan? Saya, Pak, mau mencoba Oke, silakan Mbak menambahkan. Binti. Kalau menurut saya pribadi, emosi itu merupakan cerminan karakter seseorang dalam merespon dan bertindak terhadap sesuatu rangsangan. Rangsangan di sini bisa baik atau menyenangkan dan juga bisa buruk atau tidak menyenangkan. Seperti itu, Pak. Oke, tepat sekali tambahan dari Mbak Binti. Tadi Mbak Binti juga menambahkan suatu kata kunci, yaitu merespon ya Mbak Binti ya. Jadi bisa disimpulkan pengertian emosi di sini yaitu perasaan seorang dalam merespon suatu rangsangan atau tindakan dari orang lain. Lebih jelasnya Bapak akan menampilkan sebuah PPT PowerPoint. Tolong disimak dengan baik ya. Soalnya habis ini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi sama lain, mungkin akan berdebat atau bertengkar gitu karena nanti ini akan full ekspresi, akan benar-benar emosional banget. Oke, tanpa basa-basi, apa akan menampilkan sebuah PPT? PowerPoint-nya, bentar ya. Oke, sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Ya Pak. Ini dari judulnya Perkembangan Emosi Peserta Didik. Next. Oke. Indikator kompetensi ya ini. Ada 3, menelaah definisi perkembangan emosi. Yang pertama, yang kedua, menguraikan karakteristik perkembangan emosi dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mental lainnya. Yang ketiga, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Lanjut. Ini gambar-gambar emosionalnya ya. Itu yang tadi ya tahu semua kan Blackpink gitu. Ini yang bahagia dari Jisoo, ini yang ketawa lucu dari Lisa, ini yang marah, ekspresinya mangap gini. Oh, itu dari Rose. Dan yang terakhir ini nangis dari Jane. Oke. Jenny kok Jane sih maaf. Next. Oke. Saya stop share screen ya. Oke. Nah, tadi penjelasan materinya bagaimana? Ada yang ingin tanyakan atau ada yang belum paham? Pak, saya mau bertanya. Oke, Mbak Akila, ya silakan. Apakah ada seseorang yang tidak memiliki emosi? Dan bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa mengekspresikan emosinya? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Akila. Jadi, orang yang tidak bisa mengekspresikan emosi itu dikarenakan terkena penyakit aleksimia, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mengenali
kayak mengenali atau menyampaikan emosinya seperti itu. Hal ini sering dikaitkan dengan gangguan sosial atau antisosial, yang mana orang tersebut tidak mau dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang ini tuh kayak contohnya tuh orang-orang yang kerjanya di kamar terus main HP, nggak pernah keluar kamar seperti itu. Dan juga bisa dikarenakan karena faktor trauma atau kesedihan yang sangat mendalam, ya, yang membuat seorang tersebut kehilangan semangat hidup dan tidak bisa merasakan apapun. Yang ada hanyalah flat, datar gitu. Dan hal ini biasanya terjadi di kalangan perempuan ya, kalangan cewek-cewek yang habis putus cinta seperti itu. Dan bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa mengekspresikan emosinya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau orang tidak bisa mengekspresikan emosinya. Ini saya cowoknya, Mbak Akila itu ceweknya. Saya mau mengasih hadiah, katakan Valentine. Ini Mbak Akila, ini buat kamu. Kan harusnya kan Mbak Akila kan senang kan. Wah, terima kasih, so sweet. Wah, makasih sekali. Atau dia marah, ih jelek, buang, atau gimana gitu. Coba kalau kalian tidak punya emosi. Ini Mbak Akila buat kamu. Oh iya, terima kasih. Nggak enak, nggak seru gitu loh. Hidupnya tuh flat, nggak ada menarik-menariknya. Gimana Mbak Akila, paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, tadi suara saya jelas ya, Pak? Ada gangguan? Jelas, Pak. Jelas. Pak, jelas. Ya, langsung saja kalau begitu, akan bagi kelompoknya ya sesuai yang tadi Bapak bilang jadi 2. Yang pertama ada kelompok emosi positif. Di sini beranggotakan Trai binti Deva. Ada semua? Ada, Pak. Trai binti Deva. Oke, Ada, ada. Pak. Yang kedua yaitu kelompok negatif Yunus Tika Akila. Ada? Ada, Pak. Ada. Ya, Ada. Nah, untuk teknisnya kalian langsung saja diskusi di WA masing-masing. Yang akan didiskusikan yaitu mulai dari pengertian, ciri-ciri, faktor, manfaat, dan yang lain-lain gitu. Nanti kelompok akan bertanya sama lain, dan yang bertanya dan menjawab harus berekspresi, harus mengeluarkan emosionalnya gitu. Anggap saja ini sebuah casting film gitu, kalian mau daftar menjadi pemain FTV gitu, kan harus semaksimal mungkin mengeluarkan ekspresinya. Ya, paham kan ya? Pak, saya mau tanya deh, Pak. Oh ya, silakan. Ini nanti kalau misalkan rasa cinta, kasih sayang itu berarti nanti waktu presentasi atau meragakan itu harus diperagakan rasa cinta sama kasih sayang Iya, gitu, Pak. rasa cinta itu kayak gimana ya? Kayak kamu tuh suka gitu. Oh ya, ada gombal-gombalannya gitu. Paham kan ya? Aduh. Oke, Pak, seperti itu. Oke. Lanjut, bisa. Ada yang tanyakan lagi? Pak, mau bertanya, Pak. Oh, silakan Mbak Tika. Nanti itu hasil diskusinya itu dikumpulkan atau tidak ya, Pak? Oh, bagus. Diingatkan ya, nanti hasil diskusinya kalian kumpulkan di Spejar. Formatnya format PDF, nanti dikumpulkan hari ini maksimal jam 8 malam ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sembari kalian berdiskusi, akan beri waktu kalian 10 menit lagi ya. Dan untuk pembagian emosionalnya, ini tolong diperhatikan dari Mas Yunus, kamu terus marah. Akila tidak sabaran. Tika itu sedih. Binti rasa ingin tahu. Trai itu lucu. Deva itu bahagia, ceria gitu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Oke, bagus. 10 menit kemudian. Ya, sudah 10 menit ya. Sudah siap semuanya ya? Insya Allah, Pak. Oke, yang pertama dari kelompok negatif. Siap kalian? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Itu Mas Yunus. Lagi apa? Kamu main HP ya? Kok tahu? Jangan main HP, Mas Yunus. Fokus. Iya, Pak. Fokus. Siap. Kamu dari tadi kerjanya main HP terus. Sekarang apa tanya, wes? Kamu dulu. Apa itu pengertian marah? Sebentar, Pak. Marah adalah hasil dari pengalaman subjektif seseorang terhadap
orang lain atau situasi yang diekspresikan sebagai keadaan yang tidak menyenangkan, Pak. Mas Yunus, ekspresimu mana? Oh, ekspresiku. Oh iya, Pak, Iya, maaf lupa. ekspresimu mana? Kamu tuh marah. Marah? Marah Iya, gimana? tadi kan Bapak kan Oh, udah jelaskan. Bentar, Bapak kan enggak. udah jelaskan kan. Anggap saja ini casting. Kalian harus berekspresi, harus menjiwai. Kalau kamu marah ya marah, gitu loh. Coba jelaskan dari awal. Oh iya, Pak, siap. Apa itu marah? Marah adalah hasil dari pengalaman subjektif seseorang Kurang terhadap marah, Pak. orang Kurang marah. lain. Kurang marah, kurang marah. Hentakkan suaramu kayak saya gini loh. Oh, marah. Marah seperti apa? Oh iya, Marah oke, Pak, kamu tuh baik. marah itu ya grundel apa gimana gitu loh, atau kamu tuh pakai nada tinggi gitu loh. Oke, Pak, baik. Marah adalah hasil dari pengalaman subjektif seseorang terhadap orang lain atau situasi yang diekspresikan sebagai keadaan yang tidak menyenangkan, Pak. Ya lah, wes lah, lanjut dari kelompok positif, silakan ada yang bertanya. Saya Pak ingin bertanya. Oke, Mbak Trai. Ya, saya mau tanya ke Mbak Akila. Iya, tanya apa? Lulu, kok ngegas? Sabar, Kil, sabar. Ya cepat, lama deh. Jadi gini, saya mau tanya, manfaat dari orang marah itu apa sih? Tanya gitu aja lama kok. Jadi manfaat marah yaitu yang pertama membuat kita bicara lebih jelas. Yang kedua membuat seseorang mampu bernegosiasi. Yang ketiga memunculkan motivasi bisa mengurangi beban di hari dan melegakan. Bagus. Lanjut, pertanyaan yang lain. Halo, ada yang tanyakan lagi? Saya mau tanya sama Mbak Tika. Aduh, tanya apa, Bin? Jangan tanya susah-susah ya, Bin. Ya, santai-santai. Gampang kok pertanyaannya. Nah, dalam emosi negatif kan ada rasa takut nih ya. Nah, pengertian dan faktornya itu apa saja sih? Tolong jelaskan dan sebutkan apa itu. Waduh, kok banyak banget ya. Ya udah deh, aku jawab ya. Pengertian rasa takut adalah suatu mekanisme pertanyaan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Bagus. Gimana Mbak Binti? Apakah sudah terjawab? Sepertinya jawabannya masih kurang lengkap, Pak. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, cukup. Oke, bagus sekali. Kelompok selanjutnya dari kelompok positif. Kelompok positif siap? Siap, Pak. Oke. Pak. Langsung ya untuk yang pertama Mbak Deva. Apa itu pengertian rasa cinta dan kasih sayang? Oke, siap ya, Pak. Jadi rasa cinta kasih sayang itu adalah dua perasaan yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Kasih sayang adalah langkah pertama menuju cinta. Sedangkan cinta adalah gabungan dari rasa kasih sayang, peduli, dan keinginan untuk memiliki seseorang. Kedua rasa ini pasti dimiliki setiap orang untuk kedua orang tuanya dan pacar. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali dari Mbak Deva. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok negatif. Silakan. Saya mau tanya, bagaimana supaya orang dapat senang dan ceria? Soalnya tuh saya tuh tidak pernah merasakan senang dan ceria. Itu pertanyaan saya, Deva. Aduh, Mbak Tika nih kenapa sih sedih terus? Jangan sedih terus ya, Mbak. Jadi, cara biar bahagia itu gampang banget kok. Yaitu yang pertama, mulai self-love atau mencintai diri sendiri ya, Mbak. Terus lakuin hobi-hobi yang membuat good mood. Bisa nonton Korea atau gimana gitu, Mbak. Terus belajar memaafkan dan melupakan masalah. Terus belajar untuk lebih percaya diri. Terus tinggalkan teman atau hubungan yang toksik, seperti tinggalkan teman Mbak yang namanya Yunus atau seperti apa gitu, Mbak. Jangan hiraukan komentar negatif orang lain. Oke, Mbak. Aduh. Kalau sering di komen Yunus, nggak apa-apa, Mbak. Tetap sabar ya, Mbak ya.
Oh iya, sabar. Oke, bagus sekali Makasih, jawabannya. Sepertinya Ya, saya ada bisa. yang ingin tanyakan lagi? Saya Pak, Ya, monggo. saya ingin bertanya sama Mbak Trai. Oke, silakan Mbak Trai bisa dijawab. Iya, silakan santai Mas Yunus, jangan marah-marah. Loh, saya ini marah yo. Apa ini kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Saya tanya itu ya. 22 tahun saya hidup tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dan saya di sini bertanya, apakah itu kebahagiaan? Oke, Mbak Tri, silahkan untuk jawab ya. Iya. Terima kasih Mas Yunus. Ya ampun, aduh, Mas Yunus ini hidupnya sengsara sekali ya, tidak pernah bahagia. Jadi gini Mas, kebahagiaan ini adalah gambaran rasa senang yang dialami seseorang. Emosi senang ini tidak terdiri dari bermacam-macam bentuk. Misalnya ceria, riang, gembira, dan kasih sayang. Jadi senang itu nggak hanya senang terlihat gimana, tapi dengan Mas Yunus bersyukur atau mempunyai rasa kasih sayang itu juga termasuk kesenangan loh Mas Yunus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Sudah cukup ya. Kalian sangat menjiwai sekali, sangat berekspresi, sangat semangat. Tadi mulai dari yang marah, tapi marahnya itu kurang Mas Yunus. Berarti itu gentak-gentak gitu. Oh, berhentak-hentak gitu, Bapak. Iya, suaranya itu dikeluarkan gitu. Tuh, tadi ada yang nggak sabaran, ada juga yang lucu, ada bahagia. Kan sudah mengekspresikan semuanya dengan baik. Dari diskusi tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Tuh, santai Mbak Gila, jangan berekspresi lagi, sudah cukup, sudah selesai emosionalnya. Oh iya, Pak. Jadi kesimpulannya emosi merupakan cara seseorang dalam merespon suatu tindakan atau situasi. Dan emosi di sini dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif terdiri dari kebahagiaan, lucu, cinta kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian emosi negatif terdiri dari kemarahan, gak sabaran, sedih, takut, dan lain sebagainya. Sudah seperti itu, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak Akila ya, sudah membantu saya memberikan kesimpulan. Oh ya, untuk yang terbaik tadi, menurut saya yang terbaik yaitu siapa ya? Mbak Trai. Selamat untuk Mbak Trai. Alhamdulillah, Pak. Sudah sangat berekspresi sekali. Untuk hadiahnya, ini hadiah spesial dari Bapak. Nanti Mbak Trai tidak usah mengikuti UTS ya, langsung Bapak kasih nilai A. Selamat Mbak terima kasih, Trai. Pak. Oke, dan yang lain jangan berkecil hati, masih banyak kok hadiah-hadiah yang akan menanti kalian. Siapa? Ditunggu uang 1 juta ya. Oh iya, ini jamnya sudah selesai ya? Ya udah. Iya Pak, udah selesai Pak. Ya Pak, sudah selesai. Oke, bagus. Ya, sudah kalau begitu silakan Ketua kelas memimpin doa penutup. Oke, Pak, terima kasih. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, harap kalian semua paham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ya. Grup WA kelas atau grup WA itu ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oh ya, Bapak tadi belum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin juga, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.